Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak, selamat pagi. Bu Endang dan Bu Lucy, selamat datang di pelajaran farmasi di SMK Bani Saleh. Untuk yang belum on-kan kamera, minta tolong di-on-kan ya. Saya melihat persiapan kalian, apakah memakai seragamnya dengan lengkap, jilbabnya sesuai dengan hari ini ya, seragam khusus ya, dengan alma mater yang tidak ada alma mater, tidak apa-apa, tidak usah dipakai. Yang penting seragamnya sesuai, seragam khusus hari ini. Semangat semua ya. Hari ini keadaan kalian gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Jaringan gimana jaringan? Alhamdulillah sehat Bu. Aman Bu, aman. Jaringan? Aman. Kuota dilihat ya, kuota, khawatir tiba-tiba mati. Udah, Bu. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Untuk hari ini dipimpin oleh Jihan ya. Jihan dipersilakan. Ya. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan ini, berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita mulai ya. Materi kemarin sebelumnya mengenai larutan. Untuk materi ini mengenai suspensi. Saya izin untuk share screen-nya dulu ya, sebentar. Sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah Bu. Suspensi untuk kegiatan belajar pertama. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita harus tahu dulu tujuan hari ini. Kalian itu tujuannya untuk mendapatkan, memahami, mengkonsepkan pengertian suspensi dengan tepat. Jadi mengkonsepkan pengertian suspensinya. Lalu kalian harus dapat mendeteksi jenis-jenis suspensi dengan benar. Kemudian kalian harus mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi sesuai materi ajar suspensi dengan teliti. Selanjutnya, kalian harus dapat membandingkan suspending agent yang digunakan pada sediaan obat dalam maupun obat luar. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran, kalian akan tahu manfaat dalam pembelajaran ini, yaitu kalian tahu bentuk suspensi itu seperti apa, kemudian sifat-sifat sediaan suspensinya seperti apa, ada jenis-jenis suspensi yang akan kamu ketahui juga, lalu kamu mengetahui apa itu sirup kering, dan alasan obat dibuat dalam bentuk sirup kering, dan kalian bisa mengetahui cara penggunaan materi suspensi. Saya mau mengulas atau mereview materi sebelumnya mengenai larutan, mengenai sifat-sifat larutan. Di sini ada gambar, ada dua gambar gelas, ada gambar gelas berwarna biru dan gelas berwarna putih dengan isi air dan pasir. Di sini yang gelas berwarna biru itu isinya garam dan air. Dia terlihat larut, tidak ada terlihat garamnya di dalam gelas. Jadi kelihatan hanya air saja, padahal isinya adalah garam dan air. Tadi Rudy mengatakan larutan sempurna. Kira-kira maksudnya yang dimaksud larutan sempurna itu bagaimana?
Jadi misalnya kita memasukkan dua fase kayak garam dan air, semuanya terlihat larut, Bu. Oke. Hebat. Oke. Tadi yang Saya Bu resen, yang homogen. oh Jihan, ya, larutan homogen. Kayak air sama gula diaduk gitu larut, Bu. Ya benar, air dan gula ya. Gula Iya, Bu. larut dalam air, jadi telah diaduk larutannya kan tidak ada yang sedang, tidak ada yang gede yang bisa menyebabkan overdosis. Benar sekali, Naswa. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut berarti karena kalian sudah mengetahui sifat-sifat larutan, kita lanjut membedakan antara larutan dengan suspensi. Untuk larutan, kira-kira larutannya homogen atau heterogen? Untuk larutan, kira-kira homogen atau heterogen ya? Homogen, benar, Rudi. Kalau suspensi, homogen atau heterogen? Heterogen. Heterogen. Benar. Kalau untuk larutan, dia stabil atau tidak? Stabil, Bu. Stabil. Stabil. Kalau suspensi, stabil atau tidak? Stabil. Tidak. Stabil. Tidak. Stabil. Ya, benar. Larutan kira-kira dapat disaring atau tidak dapat disaring? Tidak dapat Tidak dapat disaring. Semua ya. Kalau untuk suspensi dapat disaring atau tidak? Dapat disaring. Dapat disaring. Disaring karena ada dua fasenya. Untuk larutan satu fase atau dua fase? Satu fase. Benar. Untuk suspensinya Dua fase. dua fase. Ya, plus buat kalian semua ya. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Kita ke materi selanjutnya. Ada syarat-syarat suspensi yaitu yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus stabil dan homogen. Yang kedua, bahan padat yang tidak larut dalam pembawa mempunyai ukuran partikel yang kecil dan sama besar. Yang ketiga, tidak boleh cepat mengendap. Yang keempat, partikel-partikel yang mengendap tidak boleh menjadi massa yang keras dan harus dapat disuspensikan kembali dengan sedikit pengocokan. Yang kelima, tidak boleh terlalu kental sehingga agar mudah dituang. Oke, di sini, oh ya, kalian sudah dipersiapkan ya tadi LKPD-nya? Sudah dibuka? Sudah, Bu. Di sini ada studi kasusnya ya. Saya ganti dulu sebentar. Ganti ke LKPD. Kan? Kelompok B, Bu. Oke, lanjut ya ke channel diskusi. Sudah diklik Baik, channelnya? Baik, Bu. Silakan berdiskusi di channel diskusi ya. A, B, dan C. Jawab reply yang telah saya sediakan ya. Di forumnya sudah saya tulis kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kalian tinggal reply yang ada di kelompoknya masing-masing. Kalian berdiskusi di dalam situ. Silakan berdiskusi apa sih yang dimaksud dengan sirup kering. Kemudian kenapa dia dibuat dalam bentuk sirup kering? Kenapa nggak langsung bentuknya sediaannya suspensi saja yang sudah ada pembawanya tinggal diminum? Ya 150 berarti PGS-nya 2/100 dikali 150 gitu. Jadi tergantung dari jumlah larutan yang akan dibuat. Berikutnya ada suspending agent yang digunakan yaitu untuk obat luar, ini untuk obat luar yaitu PGA, Pulvis Gumi Arabicum. Kalau PGS, Pulvis Gumorsus. Dibuat itu 100 mili, 100 mili atau Pulvis Gumorsus.
untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tolong ditulis. Tolong diisi nama siswanya. Sudah diklik semuanya? Sudah, Bu. Ya sudah Bu. Terus namanya. Kemudian soalnya. Hal yang pertama tadi seperti kayak di video, Sandistatin. Ini obat apa sih? Sandistatin, Nistatin. Obat tadi obat apa? Obat sariawan. Obat sariawan. Termasuk jenis suspensinya apa? Kalau obat sariawan? Iya. Oke, lanjut kita ke dari hasil diskusi kalian. Kita bikin PowerPoint yang telah saya bagikan linknya ya. Iya Bu. Baik, Bu. Nah, link silakan. Ini presentasi kelompok A, C, B. Yang B, udah pada mulai ya. Yang C sudah juga mulai. Oh ya, kelompok B juga sudah mulai. Saya kasih waktu untuk ya, tinggal di download terus di save ya. Persiapan buat presentasi. Oke Bu, udah bisa dimulai Bu. Bu Sarah. Halo Bu. Ya silakan. Oh. Ya silakan Rudi. Iya baik, izin presentasi ya Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rudi Darmawan. Saya selaku perwakilan dari kelompok C. Di sini saya akan menyampaikan isi materi dari presentasi kelompok kami. Yang pertama, sebelum kita masuk ke materi kelompok kami, saya akan memperkenalkan LKPD yang saya berikan. LKPD yang saya berikan di situ kan ada perintahnya adalah menanggapi ya. Ya Bu. Ya, Bu. Tanggapan dari kelompok lain kalian silakan isi ya dari situ. Kemudian untuk selanjutnya adalah kita mau mengevaluasi dari kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini kita evaluasi dengan kegiatan menggunakan pengujian tes. Oke. Bismillah ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Suspensi. Ya. Jadi tingkat tingginya adalah Siti, Nasma, kemudian Alia. Selamat buat ketiganya. Jadi tadi saya nggak menghitung waktu, jadi kalian sendiri yang manage-nya gitu. Jadi kesimpulan hari ini kira-kira apa yang didapat dari materi yang telah kalian pelajari? Yang pertama, pengertian suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut dalam
Ada larut yang terdeteksi dalam fase cair. Kemudian ada jenis-jenis suspensinya tadi ya. Kemudian kamu bisa tahu pengertian suspensi sirup kering. Kenapa alasan digunakan suspensi dalam farmasi. Kemudian faktor yang mempengaruhi stabilitas dan suspending agent. Kira-kira sampai sini kalian ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Sudah ya. Nilainya juga sudah tidak ada yang di bawah KKM, berarti tidak ada penugasan secara struktur. Ya, oke. Karena tadi kita dimulai dengan berdoa sebelum memulai pelajaran, berarti kita mengakhiri pelajaran dengan berdoa juga. Silakan Jihan untuk memimpin doa. Baik Ibu, baik teman-teman. Sebelum kita mengakhiri ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.